Masuk ke part selanjutnya dalam komedikasi. Komedi dalam edukasi. Dalam hal ini gue biasa sebut dengan teaching with humor atau mengajar dengan menggunakan pendekatan humor. Ini udah pertemuan ketiga. Kelas beneran gue ngomongnya. Dan maaf, gue bukan tidak menghormati teman-teman karena gue pakai kaos, enggak lah ya. Karena gue merasa lebih santai aja kalau pakai kaos ketimbang kalau pakai kemeja, ya. Meskipun kalau ngajar ya pakai kemeja lah, masa pakai kaos. Apalagi lu ngajar pakai baju karate, salah. Kecuali kalau memang lu ngajarnya karate, bukan ngajar di kelas, ya. Oke. Setelah gue naikin video, ada beberapa orang yang datang ke gue nanya. Ini bukan peres nih, emang beneran nanya, ya. Dia nanya gini, Sir, yang lo kasih kemarin itu kan ngajar yang menggunakan metode tatap muka, bukan tatap maya, offline, bukannya online, ya. Itu daring, bukannya luring, ya. Kalau ternyata daring, luring bukannya daring. Nah, kalau ngajarnya daring gimana? Ngajarnya online, karena nggak bisa pakai pendekatan tadi. Setuju gue, ya. Pandemi ini memang memberikan situasi yang berbeda nih buat orang kebanyakan. Gue yang biasanya ngajar offline bisa bercanda tuh bebas dengan mahasiswa, tapi sekarang setelah gue ngajarnya online agak susah mengembangkan humor gue. Sedangkan gue sendiri nggak kepengen tuh ngajar. Ini kalau gue, jangan samain semua orang. Gue sendiri nggak gitu suka ketika gue ngajar itu harus pakai Zoom, semuanya nyala dan sesuai dengan sesuai dengan materi yang ada. Gue lebih cenderung memaksimalkan mahasiswa untuk mengeksplorasi apa yang mereka tahu. Jadi materi gue kasih tetap, ya. Ada pertemuan ada, tapi nggak selalu karena gue bisa akan bikin videonya gue upload ke YouTube, silakan mereka menyaksikan dari sana. Enak banget dong, share? Nggak gitu juga ketika mereka udah buka YouTube gue, ya. Dan ini YouTube gue memang tidak gue publish untuk semua orang bisa lihat, nggak di public, hanya di private, hanya orang yang dapat link yang bisa ngelihat. Tapi ketika mereka udah masuk ke YouTube gue, mereka akan mengeksplorasi yang gue omongin benar apa enggak. Mereka udah buka internet nih, nah mereka sambil lihat yang lain. Itu artinya mereka nggak belajar lagi hanya dari buku, ya. Mereka belajar juga dari video, mereka juga belajar dari internet. Dengan demikian pemahaman mereka dapatkan bisa sangat lebih luas, gitu. Gue pun beberapa kali ngajar tidak hanya kasih ini materi baca, enggak. Gue kasih kasus. Lu lihat video ini, ya. Lu kasih tahu pemahaman tentang video tersebut. Itu akan lebih enak melihat mahasiswa berusaha belajar dengan cara yang mereka inginkan. Outputnya apa, sih? Outputnya tinggal lihat tugasnya benar apa kagak. Kalau ternyata ada yang menurut lu nggak benar, lu tinggal WhatsApp ke mereka, maaf yang ini poinnya salah, gitu. Itu akan lebih lebih adil. Dan ketika ada materi yang mereka nganggap gue itu salah, mereka akan bilang, Pak ini salah nih Pak, mesti gini-gini. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pernah gengsi mengakui sebuah kesalahan, karena dosen bukan Tuhan. Dosen bisa salah. Dan ketika dosen salah, gue akan cari tahu di mana kesalahan gue, gitu. Selama ini ada nggak sih Pak yang pernah protes ke lu, share misalnya, bilang lu salah? Ada, tapi memang nggak jarang sih, tapi ada, bukannya enggak. Karena ketika terkait dengan kondisi media baru, gue harus bilang bahwa anak-anak sekarang akan lebih memahami ketimbang gue sendiri sebenarnya. Karena gue hidup di dua zaman pra-internet dan zaman internet. Artinya ada proses adaptasi, ada proses akulturasi yang harus gue lewati dulu. Kalau mereka kan udah hidup di zaman saat ini, ketika internet udah kencang, udah ada Google, udah ada YouTube, pasti mereka akan berbeda. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita paling tahu, mereka tidak serba tahu seperti kita. Gue sangat terbuka dengan perubahan. Gue sangat terbuka dengan yang namanya masukan, ya. Memang kalau ngajar mahasiswa itu nggak semata-mata kita paling tahu atau kita Tuhan kecil, nggak lah ya. Gue harus akui berapa kali gue ngobrol sama mahasiswa, nongkrong sama mahasiswa,
gue coba cari tahu apa sih mereka inginkan sebenarnya, apa sih yang mereka mau dapatkan dari kita. Jujur aja memang sekarang milenial tuh banyak kan generasi instan, maunya cepet, nggak mau lama-lama. Setuju, orang tuh butuh cepet, nggak butuh lama-lama. Tapi ada yang mereka lupa, ada proses yang mesti dinikmati. Gue jadi seperti sekarang ini kan juga butuh proses. Ketika gue lahir langsung segede gini kan, enggak, kecil dulu baru gede. Sebelum gendut ya kan gue kurus dulu baru gendut. Sebelum botak ya gondrong dulu dong baru kemudian botak. Sebelum berewokan ya dulu gue pernah mengalami saat-saat dimana muka gue licin karena jenggot. Sekarang 2 hari 3 hari udah keluar nih aja, gue udah cukur, masih nongol lagi nih jenggotnya. Kira-kira gitu. Nah teman-teman sekalian, gimana sih cara memaksimalkan ketika lo ngajar secara online atau daring? Gue selalu menggunakan pendekatan bahwa daring itu tidak harus setiap kali pertemuan. Ya, gue selalu menggunakan media-media yang ada di internet untuk tahu gimana cara menyampaikan dengan menyenangkan. Dan untuk tahu itu ya gue harus juga melibatkan diri gue di hal-hal yang mereka pahami. Contoh, Instagram, gue punya Instagram yaserfkr@gmail.com, itu Instagram gue lah, ya yaserfkr lah, gue ada di sana. YouTube gue Om Yaser, ya. TikTok gue Yaser dong, ada. Kenapa? Karena gue harus main apa yang mereka mainkan. Jadi minimal mereka tahu, oh gila sih Pak Yaser ikutan juga lo main beginian gitu. Tapi apakah gue di TikTok joget-joget? Ya kagak lah, gila kali. Dan ingat teman-teman sekalian, mungkin yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu nggak apa-apa. Di TikTok itu isinya nggak cuma joget-joget doang, ada infonya kok banyak. Ada pengetahuannya ada. Ya, gue bikin video dengan menggunakan media perekam layar. Taunya dari mana? Dari TikTok. Gue bikin video untuk ngajar pakai prezi.com. Dari mana taunya? Dari TikTok. Artinya ada kok manfaat yang gue ambil dari sana. Nggak cuma melulu joget-joget kagak jelas. Tapi apakah gue mau joget-joget? Ya enggak lah. Udah gendut, botak, tua, joget-joget lagi. Nggak ada bagus-bagusnya lah. Tapi gue akan coba berbagi dengan hal-hal yang lain. Gue berbagi jokes-jokes one-liner gue di TikTok. Kalau kamu lu silakan lihat. Jadi gue tidak melulu hanya ngikutin apa yang mereka mau, ya. Ada kondisi-kondisi yang disesuaikan sama kondisi gue. Gue nggak akan mau joget-joget di TikTok kecuali dipaksa. Pernah sekali, itu pun ngumpet. Gila, udah gendut joget lagi. Udah ngumpet, ketahuan lagi kalau gue gendut. Makanya tetap aja kelihatan kan ya. Nah teman-teman sekalian, waktu gue ngajar pakai Zoom, ada satu hal penting ya sebenarnya yang orang suka lupa, yaitu matanya harus mengarah ke kamera. Ya, kan ada tuh taruh di kamera di atas, tapi lu matanya ke bawah. Kenapa? Karena lu lihat muka lu yang ada di monitor. Salah nggak sih? Ya nggak salah. Cuman ingat, komunikasi itu adalah ketika mata ketemu sama mata. Artinya, ketika lo ngajar mata lo ngarah ke kamera, siswa atau mahasiswa yang ada di seberang sana akan merasa diperhatiin. Emang lo mau ngajar ke sono, muka lo ke sono gitu. Ngajar apa? Ngajar spion. Ya, nggak gitu juga. Berusahalah untuk menempatkan diri lo pada posisi yang sebenarnya. Jadi, dibiasakan menatap kamera dengan tujuan yang diajar merasa diajar beneran, bukan dicuekin. Memang sih ini faktor kebiasaan. Kalau lo nggak biasa, lo mungkin nggak akan melakukan itu. Dan gue memang sedang membiasakan diri juga untuk melakukan hal seperti itu. Dan terbukalah untuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan sebagai materi ngajar. Jadi ngajar itu kan nggak melulu harus pakai Zoom dan tatap muka. Lu bisa kirim video suruh mereka lihat. Apa jaminan nasib mereka lihat? Makanya begitu lo kirim video, lo kasih tugas yang isinya berdasarkan apa yang lo lihat di video tadi. Kan mau nggak mau mereka akan lihat apa yang lo kirim. Karena jujur memang pernah gue ngasih video suruh tonton. Kan kelihatan di video kan baru gue bikin ya, ketahuan viewersnya kok cuma 6. Masa gue ada 20, kenapa cuma 6? Berarti yang lain nggak ngelokit atau nggak ngeliat. Berarti mau nggak mau suruh bikin tugas dari situ. Tugas based on video, mau nggak mau mereka akan lihat. Jadi mereka akan bikin tugas dari situ. Dengan demikian apa yang lu bikin nggak sia-sia. Apalagi sia-si B. Kata Apel gitu.
Oke, inilah part berikutnya dari Komedikasi. Komedi untuk edukasi.